Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok A3. Di sini kami akan mendemokan serta mempresentasikan tugas dan latihan pada modul 5 yaitu operasi join. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami dengan saya sendiri Bella Priyasampe. Saya Bravio Dambe. Saya Don Bosco Bororing. Saya Jeremia Huta Galung. Saya Kristanto Kalengke. Sekarang kita akan mempresentasikan bagian latihan pada modul 5 yang akan dipresentasikan oleh teman kita Bravio. Dipersilahkan. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan latihan modul 5 operasi join. Kita mulai dari nomor A, yaitu lakukan query untuk menampilkan data nama mahasiswa serta nama prodi pada mahasiswa yang berasal dari Kota Mobagu. Di sini kita telah diberikan perintah untuk langsung dieksekusi. Kita masukkan perintahnya, dan sebelum kita mengeksekusi perintah ini, saya akan menjelaskan dulu. Pertama-tama, select nama mahasiswa, nama prodi merupakan data yang akan ditampilkan nanti. From mahasiswa, prodi merupakan tabel di mana data itu akan diperoleh. Nama mahasiswa berasal dari tabel mahasiswa dan nama prodi berasal dari prodi. Where mahasiswa.id prodi sama dengan prodi.id prodi and asal sama dengan Kota Mobagu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi data sebelum ditampilkan di bawah. Mahasiswa.id prodi sama dengan prodi.id prodi merupakan persyaratan agar data yang ditampilkan tadi setiap mahasiswa hanya satu baris dan tidak ganda. ID prodi ini merupakan kolom identitas utama bagi data-data mahasiswa pada kedua tabel. N asal sama dengan Kota Mobagu memastikan bahwa data yang ditampilkan adalah data baris mahasiswa yang berasal dari Kota Mobagu. Ya, setelah itu kita langsung run code perintahnya. Ya, di sini didapati bahwa mahasiswa yang berasal dari Kota Mobagu adalah mahasiswa yang bernama Pain. Di sini juga dapat terlihat bahwa data yang ditampilkan nama mahasiswa dan nama prodi. Oke, pada nomor B, dengan menggunakan inner join, tampilkan data name, nama mahasiswa dan nama prodi pada mahasiswa angkatan di bawah 2018. Ya, di sini kita telah diberikan juga perintah untuk dieksekusi. Langsung kita masukkan, dan sebelum kita mengeksekusi perintah ini, saya akan menjelaskan dulu. Select name, nama mahasiswa, nama prodi adalah data yang akan ditampilkan nanti. From mahasiswa inner join prodi berarti data yang ditampilkan adalah data yang memiliki nilai baris yang sama dengan persyaratan yang direpresentasikan dari perintah on, yang di sini berisi on mahasiswa.id prodi sama dengan prodi.id prodi. Berarti perintah akan menampilkan data yang memiliki data baris yang memiliki nilai ID prodi yang sama. Where mahasiswa angkatan kurang dari 2018 merupakan penyaringan lagi dari perintah ini agar dapat menampilkan data mahasiswa yang berangkatan kurang dari 2018. Oke, setelah itu kita langsung eksekusi saja perintah yang telah diberikan.
Oh, rupanya di sini tidak ada data mahasiswa yang muncul. Sepertinya perintah yang diberikan tidak sesuai output yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat kembali di perintah. Oh, sepertinya jika kita mengubah operator kurang dari jadi lebih dari, kita akan mendapat output. Ya, kita langsung coba run saja. Ya, dan rupanya memang ketika kita mengubah operator kurang dari menjadi lebih dari, kita dapat melihat ada output. Ya, di sini kita dapat lihat name, nama mahasiswa, dan nama prodi seperti yang diharapkan. Oke, sampai di sini presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan latihan kita pada bagian C. Dan karena di soal bagian C, kita diminta untuk mengulangi langkah pada bagian B, tapi dengan menggunakan right join dan left join. Mari kita coba. Pertama right join. Nah, dia kosong. Dan apakah di left join ada perbedaannya? Nah, dia kosong juga. Dan kenapa bisa begitu? Dikarenakan adanya angkatan, di mana di sini syarat tampilannya adalah dalam tabel mahasiswa angkatan 2018. Namun pada tabelnya tidak ada data angkatan di bawah tahun 2018. Artinya dia hanya menampilkan nama kolom. Sama juga di left join. Dan bagaimana jika kita merubah atau menjadikan dia atas, yang kita cari adalah data di atas 2018. Ini yang akan. Dan ya, kita lihat di sini ada semuanya. Dan bagaimana dengan left join? Dan ya, dia ada juga, cuma tak ada perubahan. Mengapa bisa begitu? Itu ya dikarenakan masing-masing dari mahasiswa yang ada dalam tabel nama mahasiswa, dia berhubung, dia satu dengan tabel nama prodi, atau bisa dibilang, atau bisa disimpulkan sebenarnya dari sini bahwa mahasiswa yang ditampilkan di sini, dia masing-masing mahasiswa yang ada dalam tabel nama mahasiswa itu hanya mengontrak satu prodi dan tidak ada yang sama. Itu. Dan untuk bagian D, di mana kita harus menampilkan ID kontrak, nama mahasiswa, nama MK, dan nilai dengan batas ID prodi sama dengan 5. Dan ini untuk bagian D. Kita mulai. Dan dia error. Kenapa dia error? Karena di sini ada unknown column
ID kontrak. Artinya kolom itu tidak ada. Nah, bagaimana dan sebenarnya apa yang sebenarnya yang sebenarnya itu adalah ID kontrak tanpa underscore. Maka mari kita coba kembali dengan yang true. Kita coba. Oke, dan ya, dia berhasil, tapi seperti sebelumnya. Di mana ID prodi sama dengan 5 itu ada, tapi pada tabel mahasiswa, mahasiswa dan mungkin mata kuliah. Nah, mari kita lihat. Tapi di kontrak dia tidak ada. Kita lihat di sini, tapi kita lihat di sini data hanya satu. Yang artinya kita harus, jika ingin kita melampirkan datanya, maka kita lihat dulu di sini NIM 1900202. Mari kita cari yang sama di mahasiswa. 1900202 dengan nama Andre, ID prodi 2 dan dia bukan ID prodi 5, makanya dia tidak muncul nama. Dan jika kita munculkan, maka kita harus menggantinya dengan ID prodi 2. Mari kita run. Dan ya, inilah tampilan nama mahasiswa, nama FK. Walaupun ya itu tidak diperintahkan, tapi untuk memunculkannya dengan cara seperti ini. Jika ingin hanya diperintahkan, maka datanya akan kosong. Oke, sekian latihan kita dan ini akan dilanjutkan pada bagian tugas. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Don Bosco Bororing dengan NIM 2102 1106 0112 dari kelompok 3A. Saya akan membahas soal nomor 1 dan juga nomor 2. Langsung saja kita masuk dalam soal nomor 1. Soalnya adalah cari data jumlah pelanggan yang melakukan transaksi berdasarkan alamat mereka. Nah, di sini sintaksnya adalah select alamat, count dalam kurung alamat, from pelanggan, natural join, transaksi group by alamat. Dan setelah kita run, nah, statement ini bertujuan untuk mencari data jumlah pelanggan yang melakukan transaksi berdasarkan alamat mereka. Dan data yang ditampilkan adalah dari dua tabel yang dijoinkan atau digabungkan, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel transaksi yang menggunakan natural join. Yang dimana untuk menggunakan kondisi natural harus memiliki satu atau lebih nama kolom yang identik dan nama-nama kolom tersebut harus memiliki tipe data yang sama. Sekarang kita masuk dalam nomor 2 dengan soal gunakan perintah di bawah lalu identifikasi setiap nol dalam tampilan. Nah, sintaks yang diberikan dalam soal merupakan seperti ini. Select bintang from transaksi natural left join pelanggan. Nah, setelah kita run, ternyata dalam hasilnya tidak menampilkan nilai nol seperti yang diminta dalam soal. Nah, sekarang kita gunakan sintaks select bintang from transaksi natural right join pelanggan. Nah, coba kita run. Nah, statement kedua ini bertujuan untuk menjawab seperti apa yang diminta dalam soal. Dikarenakan di statement yang diberikan di soal ini tidak memenuhi jawaban seperti yang diminta dalam soal,
kita menggunakan yang ini, natural right join, yaitu mengembalikan semua baris yang ada pada tabel pelanggan dan baris-baris yang cocok dengan pada tabel transaksi. Nah, setelah kita run ini, kita bisa identifikasi setiap nol dalam tampilan. Nah, nol ini dikarenakan baris-baris yang ada pada tabel transaksi tidak memenuhi kecocokan dengan baris-baris yang ada pada tabel pelanggan. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Menea, selamat siang. Perkenalkan, saya Jeremy Hotegalung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas untuk nomor 3 dan 4. Saya akan share screen. Ya, jadi di sini untuk nomor 3, kita diminta untuk mencari total transaksi yang dilakukan oleh Anggun. Ya, seperti ini statementnya. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Di mana ID pelanggan 1, ID transaksi 11, tanggalnya, total harga, total pembayaran, nama, alamat, dan umur. Nah, jadi ini statement ini berfungsi untuk menampilkan data dari tabel transaksi dan tabel pelanggan yang memiliki kecocokan nilai yang memiliki nama Anggun. Dan hasilnya seperti ini dari kedua tabel. Lalu kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini kita diminta untuk mencari rekam jejak transaksi dari pelanggan yang bernama Anggun dengan membuat data, nama, buah, jumlah, tanggal, dan ID transaksi. Nah, kita menggunakan statement ini. Kita akan coba execute. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi statement ini berfungsi untuk menampilkan kolom nama, kolom buah, lalu kolom jumlah dari tabel detail transaksi, lalu kolom tanggal, dan kolom ID transaksi. Di mana tabel-tabel ini melakukan inner join. Yang pertama, tabel pelanggan di-inner join-kan dengan tabel transaksi. Nah, ini. Lalu kedua, tabel transaksi akan di-inner join-kan dengan tabel detail transaksi. Lalu ketiga, tabel detail transaksi di-inner join-kan dengan tabel buah. Sehingga kita lihat hasilnya, di sini hanya menampilkan kolom nama, kolom buah, jumlah, tanggal, dan ID transaksi. Sekian dari saya. Untuk nomor 5 akan disambung oleh Bella. Terima kasih. Saya Bella Aprilia Sampe. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 5 pada bagian C, yaitu toko buah. Di sini sebelum dieksekusi pada nomor 1, di penjelasan awal dikatakan bahwa manajer Anda memerlukan data beserta analisisnya. Lakukan query untuk menampilkan data-data yang diperlukan manajer. Nah, di sini saya sudah mengetikkan query atau sintaks yang akan digunakan untuk menampilkan data-data yang dibutuhkan oleh seorang manajer. Sebelum itu saya memanggil perintah use, di mana perintah use ini bertujuan untuk digunakannya sebuah database toko buah. Nah, terlihat di sini satu sukses bahwa saya sudah berhasil memakai database toko buah. Nah, di sini untuk sintaks yang kedua saya memanggil perintah select bintang from, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan data-data di tabel buah, di mana data-data ini yang akan dibutuhkan oleh seorang manajer. Nah, di sini terlihat ID buahnya ada 16 dengan macam-macam buah dengan jumlah dan harganya. Nah, di sini sintaks yang ketiga saya memanggil lagi perintah select bintang from untuk melihat keseluruhan data dari tabel transaksi. Di sini saya akan run. Nah, di sini terlihat bahwa tabel transaksi ini data-data nilainya itu kosong. Nah, untuk solusi yang saya gunakan yaitu saya
memakai perintah insert into, di mana insert into ini saya ingin memasukkan nilai-nilai ini ke dalam sebuah tabel transaksi. Nah, di sini saya keran. Nah, di sini saya sudah berhasil memasukkan data-data nilai ke dalam tabel transaksi. Nah, untuk update ini saya gunakan sebelum saya mengeksekusi soal di nomor 5 di toko buah, karena di soal nomor 5 kan bahwa ditampilkan data-data yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2018. Sedangkan data yang saya tampilkan tadi yaitu data pada tahun 2022. Jadi di sini saya memodifikasi tuple di dalam tabel transaksi dengan mengubah tahunnya menjadi 2018 dengan bulan 12 tanggal 25, di mana ID pelanggannya masing-masing 1 dan 2. Di sini saya akan run. Nah, terlihat di sini saya sudah berhasil mengubah tanggal dari tabel transaksi. Nah, di sini saya memanggil lagi perintah select bintang from untuk tabel detail transaksi untuk melihat keseluruhan data di tabel ini. Nah, di sini terlihat lagi data di tabel detail transaksi ini kosong. Jadi, solusinya itu saya memasukkan nilai pada tabel detail transaksi. Nah, di sini sudah berhasil saya masukkan nilai data pada tabel detail transaksi. Nah, untuk terakhir, untuk keperluan data-data yang ditampilkan yang dibutuhkan oleh manajer, saya memanggil lagi perintah select bintang from dari tabel pelanggan untuk melihat keseluruhan data-datanya. Nah, di sini terlihat ID pelanggannya ada 7 orang dengan nama-nama masing-masing, alamat dengan umur. Untuk nomor 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan lagi tugas pada modul 5 di nomor 5. Di sini terlihat bahwa lakukan query untuk menampilkan data yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2018. Kolom yang ditampilkan adalah nama, buah, jumlah, tanggal, dengan ID transaksi. Nah, di sini saya sudah mengetikkan sintaks untuk memenuhi permintaan soal pada nomor 5. Nah, di sini saya menggunakan perintah select, di mana select ini berfungsi untuk memilih dan menampilkan data-data pada kolom nama, buah, dan jumlah, tanggal, dan ID transaksi. Di sini saya menggunakan perintah inner join. Inner join ini dia merupakan perintah untuk menampilkan sebuah data atau record dengan menghubungkan 2 tabel atau lebih dalam satu perintah. Pada perintah inner join ini juga, data yang akan ditampilkan hanyalah data yang memiliki pasangannya saja. Maksudnya di sini, kolom domainnya itu sama di tiap tabel yang akan dihubungkan. Nah, di sini saya juga menggunakan clause where, di mana clause where ini digunakan untuk mengetahui keberadaan data yang akan dieksekusi, yaitu pada tanggal, di sini tahun 2018, bulan 12, tanggal 25. Di sini terlihat inner join-nya digunakan ada 3 perintah. Di sini digunakan titik untuk dihubungkan tabel-tabel apa saja yang akan dihubungkan. Dan di sini akan saya eksekusi. Nah, di sini terlihat bahwa di nomor 5 ini data-data yang dibutuhkan yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2018 yaitu dengan nama Anggun dan Anggi, di mana buah yang dicantumkan di sini adalah apel dan cherry. Jumlahnya ada 4 masing-masing dengan tanggal yang sama, yaitu tahun 2018 bulan 12 tanggal 25 dengan ID transaksi untuk Anggur 101 dengan Anggi 102. Sekian dari presentasi kami, kelompok A3, kami ucapkan terima kasih.